Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufikur Rahman dengan NPM 2217051093 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang konversi NFAE atau epsilon NFA ke NFA. Jadi mungkin ke pengertian NFA dulu. NFA atau non-finite automata adalah otomata terbatas yang memiliki 0, 1, atau lebih dari satu pergerakan dari keadaan tertentu pada simbol masukan tertentu. Epsilon NFA adalah NFA yang berisi gerakan epsilon atau gerakan nul. Untuk menghapus gerakan epsilon atau nul move dari epsilon NFA dan mengubahnya menjadi NFA, kami mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di bawah ini. Jadi di sini terdapat langkah-langkah yang diberikan agar kita bisa melakukan konversi epsilon NFA ke NFA. Langkah yang pertama, anggaplah dua titik sudut yang bergerak epsilon. Jadi di sini gambar satu ini kita memiliki dua state, yaitu V1 dan V2, yang mana epsilon itu berpindah dari V1 ke V2. Lalu yang kedua adalah sekarang temukan semua perpindahan ke simpul lain yang dimulai dari simpul atau state V2 selain perpindahan epsilon yang sedang dipertimbangkan. Setelah menemukan pergerakannya, duplikat semua pergerakan yang dimulai dari state V2 dengan input yang sama untuk memulai dari state V1 dan hilangkan perpindahan epsilon dari state V1 ke state V2. Jadi di sini kita melakukan pemisalan terhadap input-inputan yang mungkin ada dari state V1 ke V2. Lalu langkah yang ketiga adalah lihat apakah state V1 merupakan keadaan awal atau bukan. Jika state V1 merupakan keadaan awal, maka kita juga akan menjadikan state V2 sebagai keadaan awal. Jika state V1 bukan keadaan awal, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Dan selanjutnya langkah keempat adalah lihat apakah state V2 ini merupakan keadaan akhir atau bukan. Jika state V2 merupakan keadaan akhir, maka kita juga akan menjadikan state V1 sebagai keadaan akhir. Dan jika state V2 bukan keadaan akhir, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Kita ulangi langkah-langkah ini dari langkah 1 ke 4 sampai semua gerakan epsilon dihilangkan dari NFA kita. Oke, untuk lebih lanjutnya kita ambil sebuah contoh. Di sini terdapat konversi epsilon NFA ke NFA yang mana memiliki state Q1, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 dengan initial state-nya Q0 dan final state-nya Q2. Jadi di contoh di atas ini kita memiliki 5 state. Dan untuk tabel transisinya kita bisa lihat di sini sudah ada tabelnya, yang mana Q0 itu inputan satunya, Q0 tidak memiliki inputan 0, adanya inputan epsilon. Lalu Q0 memiliki inputan 1, yang mana inputan 1 ini ke Q1, jadi kita isi state Q1, dan untuk inputan epsilonnya Q0 ini ke Q2, kita masukkan Q2. Lalu Q1 juga tidak memiliki Q0, hanya tidak memiliki inputan 0, hanya memiliki 1, dan ini ke Q0. Lalu untuk Q2 dia memiliki dua inputan, yaitu inputan 0 yang ke Q3 dan inputan 1 ke Q4. Ini Q3 Q4. Lalu untuk Q3 hanya memiliki inputan 0 untuk Q2, dan Q4 hanya memiliki inputan 0 juga. Lalu setelah kita melakukan membuat tabel transisi berdasarkan inputan, kita dapat melihat bahwa perpindahan epsilon tadi itu dimulai dari 0 ke Q2, dan perpindahan epsilon itu harus dihilangkan. Jadi untuk menghapus perpindahan epsilon dari state Q0 ke Q2 di sini terdapat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita potong atau kita ambil saja sedikit
finish NFA-nya, bentukannya. Yang mana di sini kita mengambil key 0 dan key 2 yang memiliki perpindahan epsilon saja. Dan bisa dilihat bahwa ini mirip dengan gambar satu tadi, yang V1 V2. Lalu setelah itu sudah kita potong atau kita buat lebih simple lagi NFA-nya agar mudah dikerjakan. Setelah itu kita temukan semua pergerakan yang dimulai dari titik V2 atau state Q2. Setelah menemukan pergerakannya, duplikasikan semua pergerakan yang bermula dari V2 atau state Q2 dengan masukan yang sama untuk memulai dari titik V1 atau state 0. Dan hilangkan perpindahan epsilon dari titik V1 yaitu state 0 ke state 2, state Q2. Karena keadaan Q2 saat mendapatkan masukan 0 itu menuju ke Q3. Di sini Q2 untuk inputan 0 dia ke Q3 dan Q2 untuk input 1 dia ke Q4. Tidak ada yang ke Q0. Oleh karena itu dengan menduplikasi perpindahan tersebut kita akan memiliki status Q0 untuk mendapatkan input 0 juga untuk menuju ke state D3. Demikian pula nyatakan Q2 sama mendapatkan masukan 1 menuju ke Q4. Oleh karena itu kita melakukan duplikasi. Nah, jadi di sini untuk NFA tadi kita lakukan duplikasi. Kenapa? Agar inputan ini sama. Jadi di sini bisa kita lihat untuk Q2 di sini yang menjadi fokus kita adalah Q0 dan Q2 ya, karena tadi Q0 dan Q2 ini yang memiliki epsilon. Jadi kita fokus ke Q0 Q2. Untuk Q2 inputan 0 lah, ini ke Q3. Sedangkan Q0 tadi tidak memiliki inputan 0, maka dari itu kita lakukan duplikasi atau penambahan string. Kita lakukan inputan 0, kita tambahkan inputan 0 pada Q0 dan itu mengarah ke Q3. Maka dari itu untuk inputan 0 Q0 dan Q2 ini sama-sama ke Q3. Lalu di sini kita tambah lagi inputan satunya untuk Q0. Jadi input Q0 memiliki inputan 1 2 ini ya, 2 macam. Untuk Q2 tadi inputan satunya adalah Q4 dan Q0 tadi sebelum diduplikasi inputannya adalah Q1. Maka dari itu kita duplikasi, kita tambahkan string lagi untuk 1. Q0 inputan 1 itu adalah Q4. Lalu setelah kita duplikasi, kita masuk ke langkah 3. Karena simpul atau state V1 atau state 0, Q0 itu adalah state awal. Maka dari itu kita jadikan juga Q2 ini adalah state awal juga. Seperti yang di atas tadi. Di sini kita perhatikan bahwa state Q2 juga akan tetap menjadi state akhir ya, seperti yang kita alami. Lalu setelah kita merubah Q2 ini menjadi state awal juga, tapi kita tidak merubah Q2 dari state akhir, tidak. Q2 tetap state akhir, tapi ditambahkan lagi fungsinya menjadi state awal. Setelah kita ubah, kita lanjut ke langkah 4, yang mana karena simpul V2 atau state Q2 ini adalah keadaan akhir, maka kita juga akan menjadikan simpul V1 atau state Q0 ini sebagai final state juga. Maka dari itu ini adalah gambaran. Untuk Q0 dia state awal dan state akhir, untuk Q2 dia juga state awal dan state akhir. Lalu setelah kita ubah seperti ini, ini sudah tidak ada epsilon lagi. Dan untuk Q0 dan Q2 tadi yang memiliki inputan epsilon ini sudah menjadi state akhir, state awal keduanya. Maka dari itu kita langsung bisa membuat tabel transisi yang dihasilkan dari NFA ini, yang mana untuk Q0 itu inputan 0 dan 1-nya adalah Q3, Q1, Q4, dan Q1 adalah Q0, Q2. Inputan 0 tidak ada.
Ini tipe ya. Ini harusnya untuk inputan Q1 adalah Q0 saja karena tidak ada yang ke Q2 dengan 1. Lalu untuk Q2 dia inputannya Q3 Q4, untuk Q3 inputan 0 ke Q2 dan untuk Q4 inputan 0 ke Q2. Dan ini adalah hasil akhir yang bisa kita dapatkan setelah kita menghasilkan epsilon, yang mana kita berhasil mengkonversi epsilon NFA ke bentuk NFA yang biasa. Ini adalah hasilnya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi konversi epsilon NFA ke NFA. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan materi dan penyampaian yang kurang jelas juga, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.